Bab 3. Gangguan-gangguan pada narsisme asli seorang anak yang tersingkap. Reaksi-reaksi yang anak tersebut cari untuk melindungi dirinya sendiri dari orang tua, dan jalur kemana ia dipaksa untuk menempuhnya, merupakan tema-tema yang saya usulkan untuk kita abaikan sebagai bidang kerja penting yang masih menunggu eksplorasi. Namun, bagian paling penting darinya dapat dikhususkan dalam bentuk kompleks kastrasi pada anak laki-laki, kecemasan tentang penis, pada anak perempuan kecemburuan terhadap penis, dan dapat diterapi sehubungan dengan efek dari pencegahan awal aktivitas seksual. Penelitian psikoanalitik biasanya memungkinkan kita untuk melacak perubahan-perubahan yang dialami oleh insting libidinal ketika hal ini terisolasi dari insting ego, ditempatkan berlawanan dengan perubahan-perubahan tersebut. Tetapi dalam bidang khusus kompleks kastrasi, hal itu kemungkinan kita untuk menyimpulkan keberadaan situasi era dan situasi psikis di mana kedua kelompok insting masih beroperasi secara simultan dan bercampur tanpa bisa dipisahkan, dan membuat keduanya tampak sebagai minat narsistik. Dalam konteks inilah Adler 1910 mendapatkan konsepnya tentang protes maskulin. Ketika ia meningkatkannya hampir ke posisi satu-satunya dorongan motif dalam pembentukan karakter dan neurosis yang identik, di mana ia tidak mendasarkannya pada narsistik, dan oleh karena itu kecenderungannya masih satu libidinal, kecuali berada pada penilaian sosial. Penelitian psikoanalitik sejak awal telah mengakui keberadaan dan pentingnya proses maskulin, tetapi menganggapnya bertentangan dengan Adler sebagai narsistik alamiah dan berasal dari kompleks kastrasi. Protes maskulin berkenaan dengan pembentukan karakter hingga asal-usulnya, yang masuk bersama dengan banyak faktor lainnya. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak cocok dalam menjelaskan masalah-masalah neurosis, mengingat Adler hanya memperhitungkan cara yang digunakan dalam melayani insting ego. Saya rasa tidak mungkin untuk menempatkan asal-usul neurosis di atas sempitnya fondasi kompleks kastrasi. Bagaimanapun kuatnya hal ini ditekankan kepada para pria di antara resistensi mereka terhadap terapi neurosis. Kebetulan saya mengetahui kasus-kasus neurosis di mana protes maskulin, atau sebagaimana kami menganggapnya, kompleks kastrasi, tidak mempertontonkan bagian patogen dan bahkan gagal muncul sama sekali. Pengamatan pada orang dewasa normal menunjukkan bahwa kondisi megalomania mereka sebelumnya telah terendam, dan bahwa karakteristik psikis yang darinya kami simpulkan mengarah ke narsisme kekanak-kanakan telah terhapuskan. Apa yang menjadi libido ego mereka? Apakah kita menganggap bahwa jumlah keseluruhannya sudah diteruskan ke kateksis objek? Kemungkinan seperti itu jelas bertentangan dengan seluruh kecenderungan argumen kami. Tetapi kami mungkin menemukan petunjuk pada jawaban lain mengenai pertanyaan dalam psikologi represi. Kami telah mempelajari bahwa impuls-impuls insting libidinal mengalami perubahan represi patogenik jika mereka berkonflik dengan budaya subjek dan gagasan-gagasan etika. Dengan demikian, kami tidak pernah bermaksud mengatakan bahwa individu yang bersangkutan
hanya memiliki pengetahuan intelektual tentang keberadaan gagasan-gagasan semacam itu. Kami selalu mengungkapkan bahwa ia, si anak, mengakui mereka, orang tua, sebagai suatu standar untuk dirinya sendiri dan tunduk pada klaim-klaim yang mereka buat untuknya. Sudah saya jelaskan bahwa represi dihasilkan dari ego. Kita bisa mengatakannya dengan lebih tepat bahwa represi dihasilkan dari harga diri ego. Kesan-kesan, pengalaman-pengalaman, impuls-impuls, dan hasrat-hasrat serupa yang diperturutkan oleh seseorang atau setidaknya bekerja secara sadar akan ditolak dengan kejengkelan luar biasa dari orang lain, atau bahkan dipadamkan sebelum mereka memasuki kesadaran. Perbedaan antara keduanya yang mengandung faktor pengkondisian represi dapat dengan mudah dinyatakan dalam istilah yang memungkinkannya untuk dijelaskan dalam teori libido. Dapat kita katakan bahwa seseorang telah menetapkan ideal dalam dirinya sendiri dengan cara menilai ego aktualnya, sementara yang lain tidak membentuk ideal seperti itu. Bagi ego, pembentukan ideal merupakan pengkondisian faktor represi. Ego ideal ini sekarang menjadi target cinta diri yang dinikmati di masa kecil oleh ego yang sebenarnya. Narsisme subjek membuat wujudnya tergantikan oleh ego ideal baru, yang seperti ego kekanak-kanakan, menemukan dirinya memiliki setiap kesempurnaan yang berharga. Seperti biasa, berkenaan dengan libido. Sekali lagi, manusia di sini menunjukkan bahwa dirinya tidak mampu memberikan kepuasan seperti yang pernah ia nikmati. Ia tidak mau melupakan kesempurnaan narsistik masa kecilnya, dan ketika tumbuh dewasa, ia terganggu dengan teguran-teguran orang lain dan kebangkitan penilaian kritisnya sendiri, sehingga ketika ia tidak mampu lagi mempertahankan kesempurnaan itu, ia berusaha memulihkannya dalam bentuk baru ideal ego. Apa yang ia proyeksikan di hadapannya sebagai ideal adalah pengganti dari narsisme masa kecil yang hilang dari dirinya, yang mana sosok itu adalah idealnya dulu. Secara alami kita dituntun untuk menguji hubungan antara pembentukan suatu ideal dan sublimasi. Sublimasi merupakan suatu proses berkenaan dengan libido objek dan terdiri dari arahan insting itu sendiri untuk menuju ke suatu sasaran selain dan jauh dari kepuasan seksual tersebut. Dalam proses ini, titik beratnya adalah pembiasaan seksualitas. Idealisasi adalah suatu proses yang menyangkut objek. Dengan begitu, objek tersebut tanpa perubahan apapun pada sifatnya dilebih-lebihkan dan diagung-agungkan dalam pikiran subjek. Idealisasi dimungkinkan dalam lingkup libido ego, sebagaimana libido objek. Misalnya, penilaian berlebihan seksualitas pada suatu objek merupakan bentuk idealisasi terhadapnya. Sejauh ini, bagaimana sublimasi menggambarkan sesuatu yang ada hubungannya dengan insting dan idealisasi suatu hal yang berkenaan dengan objek. Kedua konsep tersebut harus dibedakan satu sama lain. Pembentukan ideal ego yang sering dikacaukan dengan sublimasi insting mengganggu pemahaman kita tentang fakta-fakta. Seorang pria yang telah menukar narsisme sebagai persembahan bagi ideal ego yang agung belum tentu berhasil dalam sublimasi insting libidinalnya. Memang benar ideal ego menuntut sublimasi semacam itu.
tapi tidak dapat memaksakannya. Sublimasi tetap merupakan proses khusus yang mungkin didorong oleh ideal, tetapi eksekusinya independen dari dorongan tersebut. Hal ini selaras dengan neurotik yang padanya kita temukan perbedaan potensial tertinggi antara perkembangan ideal ego mereka dan jumlah sublimasi insting-insting libidinal primitif mereka. Dan secara umum jauh lebih sulit untuk meyakinkan seorang idealis tentang lokus libidonya yang tidak terpakai daripada seorang pria biasa yang pretensinya tetap lebih moderat. Selanjutnya berkaitan dengan penyebab neurosis. Pembentukan suatu ideal ego dan sublimasi cukup berbeda. Seperti yang telah kita pelajari, pembentukan ideal meningkatkan tuntutan ego dan merupakan faktor paling kuat yang mendukung represi. Sedangkan sublimasi merupakan jalan keluar, sehingga tuntutan-tuntutan itu dapat terpenuhi tanpa melibatkan represi. Maka, tidak akan mengejutkan jika kami menemukan agen psikis khusus yang melakukan tugas, mengingat kepuasan narsistik dari ideal ego sedang dipastikan, dan dengan tujuan ini terus memperhatikan ego aktual dan pengukurannya dengan ideal tersebut. Jika agen semacam itu benar-benar ada, kami mungkin tidak menjumpainya sebagai temuan kami, hanya bisa menyadarinya sebagai pencerminan dari apa yang kita sebut sebagai hati nurani yang memiliki karakteristik tersebut. Identifikasi terhadap agen ini memungkinkan kita untuk memahami apa yang disebut dengan delusi sedang diperhatikan, atau lebih tepatnya diamati, yang merupakan gejala-gejala yang mencolok pada penyakit paranoid dan yang mungkin juga sebagai bentuk dari penyakit yang terisolasi atau diselingi dengan neurosis transferensi. Pasien semacam ini mengeluh bahwa semua pikiran mereka diketahui dan tindakan-tindakan mereka disaksikan dan diawasi. Mereka diberitahu tentang berfungsinya agensi ini melalui suara-suara yang secara khas berbicara kepada mereka sebagai orang ketiga. Sekarang dia memikirkan hal itu lagi. Sekarang dia akan pergi. Keluhan ini beralasan. Hal itu menggambarkan kejujuran. Kuasa semacam ini menyaksikan, menemukan, dan mengkritisi semua niatan kita benar-benar ada. Memang dalam kehidupan normal, hal itu ada dalam diri kita semua. Delusi bahwa sedang diawasi menghadirkan kuasa ini dalam bentuk regresif, sehingga mengungkapkan asal-usulnya dan alasan mengapa pasien memberontak terhadap delusi tersebut. Apa yang mendorong subjek untuk membentuk ideal ego, dan atas nama siapa hati nuraninya bertindak sebagai penjaga. Muncul akibat pengaruh kritis dari dua orang tuanya, disampaikan kepadanya melalui media suara, dari walinya, dan seiring berjalannya waktu, dari mereka yang melatih dan mengajarinya, dari orang lain di lingkungannya yang tak terhitung jumlahnya, yaitu teman-teman prianya, dan dari opini publik. Dengan cara ini, sejumlah besar libido dari tipe homoseksual esensial ditarik ke dalam pembentukan ideal ego narsistik, kemudian mencari saluran pengeluaran dan kepuasan dalam mempertahankannya. Pembentukan nurani berada di dasar jiwa. Pertama dari kritik orang tua, kemudian dari kritik masyarakat, yaitu suatu proses berulang yang terjadi ketika kecenderungan terhadap represi timbul dari larangan atau hambatan
yang menjadi contoh pertama dari eksternal. Suara-suara, sebagaimana banyak hal yang tak terdefinisikan, dibawa ke permukaan oleh penyakit tersebut. Dan demikianlah evolusi hati nurani direproduksi secara regresif. Namun pemberontakan terhadap lembaga sensor ini memunculkan keinginan subjek sehubungan dengan karakter mendasar dari penyakitnya untuk membebaskan dirinya dari semua pengaruh ini, dimulai dari pengaruh orang tua dan dari pengaruh penarikan kembali libido homoseksual. Kemudian hati nurani mengkonfrontasi subjek secara regresif sebagai pengaruh antagonis dari eksternal. Keluhan yang disampaikan oleh penderita paranoid juga menunjukkan bahwa sebagian mendasar dari kritik diri terhadap hati nurani berkesesuaian dengan bagian mendasar dari pengamatan diri. Demikian pula aktivitas pikiran yang telah mengambil alih fungsi hati nurani, menempatkan dirinya pada layanan penyelidikan internal, di mana bahan untuk operasi intelektualnya telah dilengkapi dengan filosofi. Hal ini mungkin memiliki beberapa hubungan dengan karakteristik kecenderungan penderita paranoid dalam membentuk sistem-sistem spekulatif. Tentu akan menjadi penting bagi kami jika bukti dari aktivitas agen pengamat yang kritis ini, yang kemudian ditingkatkan menjadi hati nurani dan introspeksi filosofis, juga dapat ditemukan di bidang lain. Akan saya sampaikan di sini apa yang disebut Herbert Silberer sebagai fenomena fungsional. Salah satu dari beberapa tambahan berharga yang tak terbantahkan bagi teori mimpi. Silberer, seperti yang kita tahu, telah menunjukkan bahwa pada kondisi antara tidur dan bangun dapat kita amati langsung penerjemahan pikiran-pikiran menjadi gambar visual. Tetapi dalam keadaan ini, kita seringkali memiliki representasi, bukan dari isi pemikiran, melainkan dari kondisi aktual, keinginan, kelelahan, dan lain-lain, dari orang yang berjuang untuk tidur. Demikian pula ia telah menunjukkan kesimpulan dari beberapa mimpi atau beberapa pemisahan muatan yang hanya menandakan represi si pemimpi tentang tidur dan terjaga. Silberer telah menunjukkan bagian yang dimainkan oleh pengamatan dalam arti delusi paranoid yang diawasi dalam pembentukan mimpi-mimpi. Bagian ini bukanlah bagian yang konstan. Mungkin alasan mengapa saya mengabaikannya karena bagian tersebut tidak memainkan peran besar dalam mimpi saya sendiri. Pada orang yang berbakat secara filosofis dan terbiasa melakukan introspeksi diri, hal ini dapat terlihat sangat nyata. Mungkin perlu kita ingat kembali bahwa kita telah mengetahui pembentukan mimpi-mimpi terjadi di bawah dominasi sensor yang mendorong distorsi dari gagasan-gagasan mimpi. Bagaimanapun juga, kami tidak menggambarkan sensor ini sebagai kekuatan khusus, melainkan memilih suatu istilah untuk menamai satu sisi dari kecenderungan represif yang mengatur ego, yaitu sisi yang berbalik ke arah gagasan mimpi. Jika kita masuk lebih jauh ke dalam struktur ego, kita mungkin mengenali ideal ego dan ucapan-ucapan dinamis dari hati nurani dari sensor mimpi. Jika sensor ini sampai taraf tertentu, tetap bersiaga. Bahkan saat selagi tidur, dapat kita pahami bagaimana aktivitas menasihati diri
dan observasi diri sendiri dan kritik diri sendiri. Dengan pemikiran seperti, sekarang dia terlalu mengantuk untuk berpikir. Sekarang dia sedang terbangun, memberi kontribusi pada isi mimpi tersebut. Pada titik ini, kita dapat mencoba beberapa pembahasan mengenai sikap mementingkan diri sendiri pada orang normal dan neurotik. Pertama-tama, penghargaan diri sepertinya merupakan suatu ekspresi dari ukuran ego, yaitu berbagai elemen yang menentukan ukuran tersebut tidak relevan. Semua yang dimiliki atau dicapai seseorang, setiap residu dari perasaan primitif kemahakuasaan, di mana pengalamannya tersebut telah terkonfirmasi, membantu meningkatkan harga dirinya. Dengan menerapkan cara pembedaan antara insting seksual dan insting ego, kami harus mengakui bahwa harga diri memiliki suatu ketergantungan intim yang khusus dengan libido narsistik. Di sini kami didukung oleh dua fakta mendasar, bahwa pada parafrenia harga diri meningkat, sementara pada neurosis transferensi harga diri menurun, dan bahwa dalam hubungan percintaan menjadi yang tidak dicintai menurunkan perasaan harga diri, sementara menjadi yang dicintai memunculkannya. Seperti yang telah kami sebutkan, tujuan dan kepuasan dalam pilihan objek narsistik adalah untuk dicintai. Lebih lanjut, tampak jelas bahwa kateksis objek libidinal tidak meningkatkan harga diri. Ketergantungan terhadap objek cinta dapat berefek menurunkan perasaan tersebut. Seseorang yang sedang jatuh cinta itu rendah hati. Seseorang yang mencintai boleh dikatakan kehilangan sebagian dari narsismenya. Dan hal tersebut hanya dapat digantikan oleh perasaan sedang dicintai. Dalam semua hal ini, harga diri tampaknya telah terkait dengan elemen narsistik dalam percintaan. Realisasi impotensi, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mencintai, sebagai konsekuensi dari gangguan mental atau fisik, berpengaruh cukup besar terhadap penurunan harga diri. Di sini dalam penilaian saya, kita harus mencari salah satu dari sumber perasaan rendah diri yang dialami oleh pasien yang menderita neurosis transferensi, dan mereka siap untuk melaporkannya. Namun sumber utama perasaan ini adalah pemiskinan ego, disebabkan kateksis libidinal luar biasa besar yang telah ditarik kembali darinya. Katakanlah, karena pertentangan yang diderita oleh ego melalui kecenderungan-kecenderungan seksual yang tidak lagi tunduk kepada kontrol. Adler 1907 bertindak tepat dalam mempertahankan pendapat bahwa ketika seseorang dengan kehidupan mental aktif menyadari adanya inferioritas pada salah satu orangnya, hal itu bertindak sebagai pemicu dan pengerahan tingkat kinerja yang lebih tinggi dalam dirinya melalui kompensasi yang berlebihan. Namun, akan menjadi berlebihan jika mengikuti contoh dari Adler. Kami berusaha untuk menghubungkan setiap suksesnya pencapaian dengan faktor inferioritas orisinal dari suatu organ. Tidak semua seniman memiliki kecacatan penglihatan buruk. Juga tidak semua orator pada awalnya gagap. Dan ada banyak contoh pencapaian luar biasa yang muncul dari bakat organik yang unggul. Dalam etiologi neurosis organik, inferioritas dan perkembangan yang tidak sempurna memainkan peran yang tidak penting, hampir sama seperti yang dimainkan oleh materi persepsi aktif saat ini dalam pembentukan mimpi-mimpi.
Neurosis memanfaatkan inferioritas tersebut sebagai dalih, sama seperti yang dilakukannya kepada setiap faktor lain yang cocok. Kita mungkin tergoda untuk mempercayai pasien wanita neurotik ketika dia memberitahu kita bahwa memang tidak bisa terhindarkan lagi ia jatuh sakit karena ia jelek, cacat, atau kurang memesona, sehingga tidak ada satu pria pun yang jatuh cinta kepadanya. Tetapi penderita neurotik berikut ini akan mengajarkan kepada kita dengan lebih baik, karena dia terus bertahan dalam neurosis dan keengganannya terhadap seksualitas, meskipun ia tampaknya lebih menggairahkan dan lebih diinginkan daripada wanita rata-rata. Mayoritas dari wanita yang mengalami histeria tergolong sebagai perempuan menarik dan bahkan cantik. Sementara di sisi lain, frekuensi dari keburukan, cacat organik, dan berpenyakitan di masyarakat kelas bawah tidak meningkatkan insiden penyakit neurotik di antara mereka. Hubungan harga diri dengan erotisme, yaitu dengan kateksis objek libidinal, dapat diekspresikan secara singkat dengan cara berikut. Dua kasus seharusnya dibedakan berdasarkan apakah kateksis erotisnya adalah ego sintonik atau sebaliknya telah mengalami represi. Dalam kasus sebelumnya, di mana libido dihasilkan oleh ego sintonik, cinta ditelaah seperti aktivitas ego lainnya. Perihal mencintai itu sendiri, sejauh menyangkut kerinduan dan kehilangan, menurunkan harga diri. Sedangkan perihal dicintai, mendapatkan balasan cinta, dan memiliki objek yang dicintai, sekali lagi mengangkat harga diri. Ketika libido ditekan, kateksis erotis dirasakan sebagai pengurasan terhadap ego. Kepuasan cinta tidak mungkin terjadi, dan pengayaan kembali ego hanya dapat dilakukan dengan cara penarikan libido dari objeknya. Kembalinya libido-libido ke ego dan transformasinya menjadi narsisme menunjukkan seolah-olah cinta yang membahagiakan hadir sekali lagi. Dan di sisi lain, juga benar bahwa cinta membahagiakan secara nyata berkorelasi dengan kondisi utama, di mana libido objek dan libido ego tidak bisa dibedakan. Penting dan luasnya topik menjadi justifikasi bagi saya untuk menambahkan beberapa pendapat lagi yang agaknya kurang bisa dikelompokkan. Perkembangan ego meliputi sebuah keberangkatan dari narsisme primer dan munculnya upaya kuat untuk pemulihan keadaan tersebut. Keberangkatannya ini dilakukan dengan cara perpindahan libido ke ideal ego yang dipaksakan dari luar, dan kepuasan dihasilkan dari pemenuhan ideal tersebut. Pada saat yang sama, ego telah memancarkan kateksis objek libidinal. Ego menjadi dimiskinkan demi kateksis ini, seperti halnya yang dilakukannya demi mendukung ideal ego, dan sekali lagi memperkaya dirinya sendiri melalui kepuasan sehubungan dengan objek, sama halnya dengan yang dilakukannya dalam pemenuhan idealnya. Salah satu bagian dari harga diri adalah bagian primer, yaitu residu narsisme infantil. Sedangkan bagian lain muncul dari kemahakuasaan yang dikuatkan oleh pengalaman, pemenuhan ideal ego. Sementara bagian ketiga melanjutkan dari kepuasan objek libido. Ideal ego telah membebankan kondisi yang berat kepada kepuasan libido melalui objek-objek. Karena itulah menyebabkan beberapa dari mereka ditolak oleh sensornya karena tidak sesuai.
Ketika ideal semacam ini belum terbentuk, tidak ada perubahan wujud dari kecenderungan seksual perihal kepribadian dalam bentuk penyimpangan. Menjadi ideal milik mereka sendiri, sekali lagi, dalam hal seksual, tidak kurang-kurangnya dibanding kecenderungan lainnya, seperti yang mereka alami di masa kanak-kanak. Inilah yang ingin dicapai orang-orang sebagai kebahagiaan mereka. Mengalirnya libido ego ke objek menjadi hal penting ketika jatuh cinta. Hal itu memiliki kekuatan untuk menghapus represi dan mengembalikan lagi penyimpangan. Hal itu mengagungkan objek seksual menjadi ideal seksual. Karenanya dengan jenis objek tersebut atau jenis perlekatan, proses jatuh cinta terjadi berdasarkan pada pemenuhan kondisi infantil perihal mencintai, dan dapat kami katakan bahwa apapun yang dapat memenuhi kondisi tersebut merupakan hal yang ideal. Ideal seksual dapat menyusup ke dalam hubungan subsidiar yang menarik ideal ego. Hal ini dapat digunakan sebagai kepuasan pengganti di mana kepuasan narsistik menghadapi rintangan nyata. Dalam kasus tersebut, seseorang akan mencintai sesuai dengan tipe narsistik pilihan objek dan akan mencintai seperti apa ia walaupun sekarang tak seperti itu lagi, atau mencintai hal-hal lain yang memiliki keunggulan-keunggulan yang tak pernah ia alami. Rumusan yang paralel dengan pernyataan tersebut menyatakan demikian. Apa yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki ego dalam pembuatan ideal akan dicintai. Cara ini sangat penting bagi neurotik yang karena kateksis objek yang berlebihan dimiskinkan egonya dan tidak mampu memenuhi ideal egonya. Dia kemudian mencari jalan kembali dari pengeluaran libido berlebihan terhadap objek melalui narsisme dengan cara memilih satu ideal seksual setelah tipe narsistik yang memiliki keunggulan tidak bisa dia raih. Dalam hal ini, cinta adalah obat, tetapi pasien umumnya lebih suka disembuhkan dengan analisis. Memang, dia tidak bisa percaya pada mekanisme penyembuhan lainnya. Dia biasanya berharap pada proses perawatan dan dokter. Ketidakmampuan pasien untuk mencintai yang dihasilkan dari represi yang luas secara alami menghalangi rencana terapi semacam ini. Sering ditemui hasil yang tak terduga, yaitu ketika melalui perawatan, pasien yang telah terbebaskan dari sebagian represi menarik diri dari perawatan lebih lanjut dan memilih objek cinta, kemudian meninggalkan terapinya untuk melanjutkan proses itu, dilanjutkan dengan kehidupan bersama orang yang ia cintai. Kami mungkin puas dengan hasil ini jika hal tersebut tidak membawa serta semua bahaya ketergantungan yang melumpuhkan pada penolong kebutuhannya. Ideal ego membuka jalan penting bagi pemahaman psikologi kelompok. Selain sisi individualnya, ideal ini juga memiliki sisi sosial dan juga merupakan ideal umum dari suatu keluarga, kelas, atau bangsa. Hal itu tidak hanya mengikat libido narsistik seseorang, tetapi juga sejumlah besar libido homoseksualnya, yang dengan cara ini kembali menjadi ego. Keinginan akan kepuasan yang timbul dari ketidakterpenuhinya ideal ini membebaskan libido homoseksual, dan ini diubah menjadi perasaan bersalah, kecemasan sosial. Awalnya rasa bersalah ini merupakan rasa takut akan hukuman orang tua, atau lebih tepatnya, ketakutan akan kehilangan cinta mereka.
Kemudian orang tua tergantikan oleh sesama teman pria dalam jumlah tak terbatas. Dengan demikian, menjadi lebih sering, mudah dimengerti mengenai penyebab paranoid tersering, yaitu disebabkan oleh cedera pada ego dan frustrasi terhadap kepuasan dalam lingkup ideal ego. Seperti halnya konvergensi pembentukan ideal dan sublimasi pada ideal ego, maupun keterlibatan sublimasi dan kemungkinan transformasi ideal pada gangguan parafrenia.